Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Krismantia SSI, yang kali ini akan membahas tentang persamaan kuadrat, dan di sub yang pertama ini saya akan membahas tentang pengertian. Jadi dari namanya saja sudah kita bisa lihat persamaan kuadrat. Jadi ada kata-kata kuadrat. Kalau yang namanya kuadrat itu biasanya adalah pangkatnya adalah pangkat 2. Jadi dalam belajar persamaan kuadrat ini, untuk mengetahui pengertiannya, nanti kita bagi jadi 3. Kita pelajari pengertiannya apa, kemudian bentuk umumnya, kemudian yang ketiga nanti ada istilah-istilah di dalam persamaan kuadrat. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian persamaan kuadrat. Jadi sesuai yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa persamaan kuadrat itu artinya adalah persamaan aljabar yang mempunyai satu variabel dengan derajat tertinggi 2. Jadi derajat itu bisa kita artikan dengan pangkat. Jadi persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2. Variabel itu apa? Variabel itu adalah nilai yang bisa berubah-ubah. Jadi biasanya dilambangkan dengan huruf, bisa X, bisa Y dan sebagainya, sehingga X, Y itu bisa digantikan dengan angka yang tidak ditentukan, jadi bisa berubah-ubah. Itu namanya variabel. Jadi persamaan kuadrat adalah persamaan yang mempunyai satu variabel dengan derajat tertinggi 2. Jadi kalau variabelnya bisa X, bisa Y, bisa M dan sebagainya. Kemudian bentuk umum dari persamaan kuadrat sendiri adalah dinyatakan dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Contoh-contoh dari persamaan kuadrat ini saya ambilkan 3 contoh di sini. Contoh yang pertama adalah bisa dilihat 2x kuadrat ditambah x ditambah 1 sama dengan 0. Jadi yang namanya derajat itu adalah ini, pangkat 2 di sini. Jadi kalau dia itu nanti pangkatnya 3, misalnya 2x pangkat 3, itu namanya bukan persamaan kuadrat, karena yang namanya persamaan kuadrat itu pangkat yang tertinggi adalah 2. Kemudian 3x, nah x di sini juga aslinya itu ada pangkatnya. Kalau tidak tertulis di sini berarti dia pangkatnya pangkat 1. Plus 1 sama dengan 0. Jadi ini bisa kita masukkan ke dalam persamaan kuadrat karena variabelnya X dengan derajat tertinggi adalah 2. Contoh yang kedua, 6x kuadrat plus 5x sama dengan 0. Variabelnya adalah X, kemudian pangkat tertinggi juga 2. Walaupun di sini ada 3 suku, 1, 2, 3. Di sini hanya 2, 1, 2. Tetapi karena ini memenuhi syarat tadi, mempunyai satu variabel dengan derajat tertinggi adalah 2, maka yang contoh kedua ini juga merupakan persamaan kuadrat. Contoh yang ketiga, 3m kuadrat tambah 2m sama dengan 4. Nah, jadi yang namanya variabel belum tentu X, bisa bentuk yang lain. Jadi ini variabelnya M,
derajat tertingginya adalah 2. Jadi 3M kuadrat plus 2M sama dengan 4. Itu juga merupakan persamaan kuadrat. Oke, nanti apabila ada pertanyaan berkaitan dengan contoh persamaan kuadrat, nanti bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab sejelas-jelasnya. Kemudian ada beberapa istilah-istilah di dalam persamaan kuadrat. Teman-teman juga harus tahu. Ada yang namanya koefisien, ada yang namanya konstanta. Nah, jadi bedanya koefisien dengan konstanta itu apa? Koefisien itu adalah angka atau nilai yang berada di depan variabel. Angka atau nilai yang berada di depan variabel. Kemudian kalau konstanta itu adalah angka yang tidak mempunyai variabel, jadi dia berdiri sendiri. Nah, sekarang kita lihat. Saya berikan contoh di sini ada persamaan kuadrat 5x kuadrat min 3x min 2 sama dengan 0. Nah, pertanyaannya, koefisien dari x kuadrat berapa? Nah, koefisien itu angka di depan variabel. Jadi kalau koefisien dari x kuadrat berarti angka yang berada di depan x kuadrat. Angka berapa? Angkanya adalah angka 5. Maka koefisien dari x kuadrat adalah 5. Kemudian kalau pertanyaannya adalah koefisien dari x. Nah, teman-teman bisa lihat angka di depan variabel x. Angka berapa itu? Ini. Negatif 3. Berarti koefisien dari x adalah min 3. Kemudian konstanta. Konstanta itu tidak mempunyai variabel. Di konstantanya adalah ini. Min 2. Min 2. Kalau sini misalnya 5x kuadrat plus 3x plus 2, berarti koefisien dari x-nya berarti kalau sini plus ya sini plus. Nek plus ya nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Misalnya 3x plus 2, berarti konstantanya di sini bukan min 2 tetapi 2. Jadi melihat persamaan kuadrat. Kalau negatif ya koefisiennya berarti negatif. Kalau positif ya positif, tergantung dengan persamaan yang diketahui. Itu untuk pengertian persamaan kuadrat. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar. Selanjutnya akan kita bahas tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Yang pertama kita bahas tentang penyelesaian persamaan dari kalimat terbuka. Jadi kalimat terbuka itu adalah persamaan yang sebenarnya itu adalah persamaan kuadrat tetapi belum dikalikan. Jadi bisa dilihat contoh yang nomor 1 dan 2 itu adalah bentuk perkalian aljabar, dan itu kalau kita kalikan nanti menghasilkan persamaan kuadrat. Nah, untuk bentuk kalimat terbuka semacam ini maka bisa kita kerjakan bersama-sama. Bisa dilihat contoh yang nomor 1. Carilah akar-akar penyelesaian dari persamaan berikut. Yang pertama, 4x kali 2x min 3 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya adalah kita pecah. Jadi itu ada dua bagian, 4x dan 2x min 3. Maka kita tulis 4x sama dengan 0 atau 2x min 3 sama dengan 0. X sama dengan 0 dibagi 4 hasilnya 0.
0 dibagi 4 hasilnya 0. Atau 2x sama dengan min 3 nya pindah jadinya 3, x sama dengan 3/2. Jadi akar-akar dari persamaan 4x dikalikan 2x min 3 sama dengan 0 adalah x sama dengan 0 atau x sama dengan 3/2. 3/2. Kemudian contoh yang kedua, 2x plus 1 kalikan 3x min 2. Itu juga harus kita pecah. 2x plus 1 sama dengan 0 atau 3x plus 2 sama dengan 0. Jadi lambang ini adalah atau ya. Jadi kalau adik-adik membaca ini adalah atau. 2x sama dengan satunya pindah jadinya min 1 atau 3x sama dengan min 2. X sama dengan min 1/2 atau x sama dengan min 2/3. Jadi itu contoh penyelesaian pada kalimat terbuka. Bagi nanti yang masih kurang jelas bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan ini adalah video yang pertama untuk persamaan kuadrat. Nanti setelah video ini kita sambung ke part yang kedua, juga masih tentang persamaan kuadrat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.